Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 10 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah Firman yang bekerja di dalam dirimu. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12 yang berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu hidup dan aktif, ia memiliki kuasa untuk mengubah apapun dan siapapun. Ketika engkau menerima firman ke dalam hatimu, firman itu menghasilkan apa yang difirmankannya. Firman itu menyembuhkan, mengubah pikiran, menghasilkan kemakmuran, dan membuat engkau berjalan dalam kemenangan. Firman bekerja ketika diterima dan ditindaklanjuti. Firman itu diprogram untuk menghasilkan hasil pada orang yang menerimanya dengan iman. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 22-25. Berkat terletak pada melakukan firman. Tidak cukup hanya mendengarnya. Engkau harus mempercayainya, mendeklarasikannya, dan menindaklanjutinya. Ketika engkau menanggapi firman dengan benar, firman itu akan berakar dalam rohmu, mendominasi pikiran dan tindakanmu, dan mengatasi segala keadaan. Anggaplah firman sebagai benih yang hidup. Setelah ditanam di hati yang terbuka, ia akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran, kesehatan, dan keberhasilan. Itulah mengapa merenungkan firman sangat penting. Hal itu menyebabkan firman berpindah dari pikiranmu ke hatimu, di mana ia menjadi kenyataan hidup yang mengatur hidupmu, mengaktifkan kuasa kreatifnya. Ingatlah, firman menciptakan dan memelihara alam semesta dan segala isinya. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1 ayat 3 memberitahukan kita bahwa Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oleh karena itu, firman dapat dan pasti akan membangun hidup dan masa depanmu jika engkau memberikannya prioritas utama dalam hidupmu. Firman akan menopang keberhasilan dan kemakmuranmu dan menjaga engkau dalam kemenangan selamanya. Mazmur 1 ayat 1-3 TPT dengan indah menggambarkan apa yang terjadi ketika engkau melakukan firman. Engkau seperti pohon yang ditanam dan berakar kuat di tepi sungai kehidupan, menghasilkan buah di setiap musim kehidupan. Engkau subur, selalu diberkati, dan selalu makmur. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, firman-Mu hidup di dalamku dan bekerja di dalam tubuhku, pikiranku, dan rohku, menghasilkan kesehatan ilahi, hikmat, dan keberhasilan. Aku hidup oleh firman, dan firman itu mendorongku di jalan berkat, kemuliaan, dan keunggulan yang tak berkesudahan hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kolose 3 ayat 16, Yakobus 1 ayat 22, Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.